أمتي أمتي يقولها لنا يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan iman dan Islam yang masih Allah tetapkan pada kita sampai detik hari ini. Iman dan Islam harus kita jaga sampai akhir hayat hidup kita. Iman dan Islam tidak boleh tergadaikan walaupun kondisi keadaan hidup kita di bawah garis kemiskinan. Iman dan Islam harus kita pegang teguh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita satu hadis, la tahmilannakumul usrah wal faqah ala an tatlubur rizqa min ghairi halih. Jangan jadikan kesusahan hidup kalian di atas muka bumi ini, kemudian kalian jual iman, kemudian kalian jual Islam, akidah kalian jual kepada orang-orang kafir dalam hidup kalian. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-iman, iman itu bid'un wa sab'una wa bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 atau 70 cabangnya. Fa'afdaluha, yang paling tinggi dari keimanan seorang muslim itu qaulun, satu ucapan, la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah dari iman kalian, imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi saudara kalian, itu adalah iman yang paling rendah. Kalau bapak menyingkirkan sampah, menyingkirkan kayu yang ketika bapak lihat itu menghalangi saudara kalian yang tidak enak dilihat oleh mata, maka ketika bapak pindahkan itu adalah iman yang paling rendah dan pahalanya adalah surga. Bukankah Allah mengatakan innallaha thayyibun yuhibbut thayyibah, sesungguhnya Allah maha baik, suka kebaikan. Nazifun yuhibbun nazafah, sesungguhnya Allah maha bersih, suka kebersihan. Karimun yuhibbul karam, Allah itu maha mulia, suka kemuliaan. Jawadun yuhibbul judah, Allah itu maha dermawan, suka kedermawanan. Fanazzifu afninatikum, bersihkan lingkungan kalian, bersihkan rumah kalian, karena Allah tak suka yang kotor-kotor. Saudara-saudariku seiman dan seagama, rahimani rahimakumullah. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Abi Amr. Abdurrahman bin Abi Amr ini, Pak, ketaatannya sama dengan Atta bin Abi Rabah. Ketika suatu hari dia diuji oleh Allah tentang keimanan, maka dia mendengar seorang perempuan yang bernama Salamah mengumandangkan lagu. Maka tertariklah ulama ini, Pak, namanya Abdurrahman bin Abi Amr. Dia tertarik. Maka majikan Salamah ini tahu Abdurrahman ini tertarik, maka ditawarkan, bagaimana kalau aku panggilkan Salamah untuk bernyanyi depanmu? Tidak. Maka keesokan harinya, Pak, dia dengar lagi. Tertarik lagi dia, Pak. Maka datang Salamah, aku mencintaimu. Kemudian ulama ini mengatakan,
Aku juga mencintaimu. Salamah mengucapkan satu kalimat, kenapa engkau tak membawaku ke tempat yang sepi, kemudian engkau memberikan sebagai seorang suami kepada istrinya. Diambil selendangnya Pak, dia tutup mukanya. Abdurrahman bin Abi Amr mengatakan, iblis telah mengutusmu untukku. Iblis telah mengutusmu untukku. Iblis telah mengutusmu untukku. Kalau itu terjadi pada bapak, sanggup bapak menghindari? Kalau itu terjadi pada bapak, terjadi pada abang, sanggup abang ketika digoda oleh seorang wanita? Abang katakan, iblis datang untukku. Iblis telah mengutusmu untukku. Sanggup? Belum tentu. Apa sebab? Iman itu Pak, kalau dia terjaga, tertanam satu kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dari afdalul zikri, semulia zikir itu Pak, la ilaha illallah. Bagaimana itu mau tertanam? Masih ada ilah di hati kalian selain Allah. Bagaimana itu akan tertanam? Masih juga manusia kalian takuti. Bagaimana kalian akan tertanam la ilaha illallah? Masih juga bersandar kepada makhluk. Bagaimana mau tertanam la ilaha illallah? Kepada manusia kalian lebih tunduk daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Pak, Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar ini Pak, orang paling taat di Madinah. Dia ingin pergi bersama sahabatnya ke kota Mekah. Maka sesampai di kota Mekah, dia terduduk di suatu tempat. Maka datang perempuan bercadar. Maka membuka cadarnya. Berikan aku sesuatu. Disangka Sulaiman bin Yasar ini, perempuan ini ingin makanan. Diberikan makanan. Tidak, aku bukan butuh makanan. Aku butuh seorang laki-laki datang kepada aku seperti seorang laki datang kepada istrinya. Maka Sulaiman bin Yasar meneteskan air mata, menangis. Menangis karena imannya Pak. Menangis. Aku tak pernah bermaksiat di hadapan Allah. Aku tidak pernah melakukan satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Aku tidak pernah kaki, tangan, langkah, mataku, telingaku bermaksiat di hadapan Allah. Maka aku takut kepada Allah. Kullu ainin bakiyatun yaumal qiyamah illa thalathatu ayun. Semua mata itu akan menangis di hari kiamat, kecuali 3 mata yang tak akan menangis. Mata siapa? Ainun khafat min khasyatillah. Mata yang takut kepada Allah. Mata yang ketika didengarkan kalimat Allah, gemetar seluruh sendi dalam kehidupannya. Mata yang ketika ditanyakan tentang Allah, menetes air matanya. Pantaslah Imam Ali bin Abi Thalib, jumudul ain, kalau sudah kering air mata Pak, tak pernah menangis, tak pernah tersungkur di hadapan Allah. Di tengah malam tak pernah bangun tahajud. Di tengah malam tak pernah menadahkan tangan. Di tengah malam kita keraskan hati kita. Padahal ketika kita bangun di tengah malam, bukankah itu yang dikatakan Jibril kepada Nabi? Ya Rasulullah, anna asyrafal mu'min qiyamuhu billail. Sesungguhnya semulia-mulia manusia di atas muka bumi itu yang bangun di tengah malam melakukan sholat 2 rakaat. Saudara-saudariku seiman dan seagama, rahimani rahimakumullah. Maka datang sahabatnya menjumpai Sulaiman bin Yasar. Ditanya, wahai saudaraku, kenapa engkau menangis terseduh-seduh? Aku teringat anak istriku. Tidak mungkin. Kenapa engkau menangis? Diceritakanlah Pak, karena seorang wanita datang kepadaku ingin menggodaku. Maka mendengar cerita ini, sahabatnya Pak lebih menangis daripada Sulaiman bin Yasar. Maka ketika sampai ketika itu, Sulaiman bin Yasar tanya, kenapa engkau lebih menangis daripada aku? Wahai saudaraku, belum tentu aku kuat ketika Allah mengujiku sepertimu. Aku sanggup menolak seperti engkau.
Jadi Pak, iman itu Pak, dia itu tumbuh. Jadi kalau dia tidak diasah, dia itu hilang. Iman itu Pak, lihat. Ubaidillah bin Jahsy, sahabat Nabi, matinya Pak, murtad. Ikut hijrah ke Habasyah, tapi matinya murtad. Karena kecintaannya kepada khamar. Dia tak minta hidayah kepada Allah. Dia tak berdoa. Allahumma anta muqallibal qulub. Engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku pada agama. Dia tak minta. Rajab Unfuah mati. Yang diutus oleh Umar bin Khattab menjadi delegasi sunnah. Matinya murtad. Untuk mendakwahkan Musailamatul Al-Kadzab. Kenapa bisa gitu? Tidak meminta hidayah. Bukan berarti Pak kita sudah sholat, sudah ngaji. Kita bisa dimatikan dalam keadaan ini. Belum tentu. Allah yang akan tahu. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Innal mu'min baina makhafataini. Baina ajalin qad madha la yadri mallahu sani'un bih. Sesungguhnya mukmin itu di antara dua ketakutan. Dicabut dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tak ada yang tahu. Wa innal mu'min baina makhafataini baina ajalin qad madha la yadri mallahu qadin fi. Mukmin itu pun di antara dua ketakutan. Dimasukkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam neraka, dia pun tak tahu. Falyatazawwadil mu'min. Maka seorang mukmin itu harus mempersiapkan hidupnya untuk matinya. Itu dia. Iman itu Pak, dia dijaga minta. Setiap hari diminta, ya Allah, matikan dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang mati syahid Pak, maka berangan-anganlah Pak, mati dalam keadaan syahid. Karena orang mati syahid itu Pak, punya 3 kelebihan. Matinya tidak terasa. Kalau kita perang Pak, ditikam pun kita gak terasa. Yang kedua, tidak terazab di alam kubur. Yang ketiga, dimasukkan ke surga tanpa hisab. Langsung dimasukkan. Di mana Bapak dapat? Ketika kita membela agama Allah. Berjuang untuk Allah. Melakukan untuk Allah. Bukan untuk manusia Pak. Ini yang menyebabkan sahabat-sahabat Nabi itu ingin sekali cepat ikut melakukan perang. Untuk apa Pak? Karena dia tidak akan dapat kecuali Rasul mendapatkan mereka nanti di hari kiamat dalam keadaan syahid dan surga. Pada hari ini ada satu hadis Rasulullah dari Ibnu Mas'ud rawahu Tirmidzi. Rasul itu Pak mengatakan istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian di hadapan Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qalu, sahabat berkata, kulluna nastahyi minallahi walhamdulillah. Kami ini sudah benar-benar malu di hadapan Allah. Alhamdulillah. Kata Nabi, walaista dzaka, bukan malu seperti kalian malu pada teman kalian. Bukan kalian seperti malu pada waktu sekarang ini. Walakinnal istihya'u minallahi haqqal haya. Kalau kalian benar-benar malu di hadapan Allah, jaga 4 macam dalam kehidupan kalian di atas muka bumi ini. Apa yang pertama jaga Pak? 1, antahfaza ra'sa wa ma wa'a. Jaga apa yang terlintas di pikiran kalian. Oh, Bapak suuzon sama orang. Allahu Akbar. Suuzon itu apa? Allahu Akbar. Mencaci Allahu Akbar, merendahkan Allah untuk apa? Ini yang menjadi masalah. Apa yang terlintas itu Pak, harus yang positif, tak boleh yang negatif. Yang terlintas di otak kita nih Pak, kepada saudara kita, tak boleh yang suuzon. Lihat. Khalid Ar-Rib'i ketika itu datang melihat seorang budak disuruh majikannya untuk menyembelih seekor binatang. Maka ketika itu berikan yang paling baik. Maka diberikan oleh Luqman ini Pak budaknya hati dan lidahnya.
Keesokan harinya diminta yang paling buruk. Diberikan hati dan lidahnya. Ditanya, kenapa yang baik hati dan lidah, yang buruk hati dan lidah? Maka budak Luqman ini menjawab, tidak ada dari seorang makhluk yang hidup di atas muka bumi ini. Kalau hatinya baik, lidahnya baik, maka baiklah amalnya. Tidak ada dari seorang mukmin yang hidup di atas muka bumi ini manusia. Kalau hatinya kotor, lidahnya kotor, maka kotorlah perbuatannya. Tidakkah Rasul mengungkapkan, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh kita itu Pak ada satu gumpalan. Fa idza saluha saluha sairu jasadu amalu kulluh. Kalau baik yang satu gumpalan itu, maka baiklah amalnya. Wa idza fasadati jasadu amalu kulluh. Kalau ia buruk, maka buruklah amalnya. Ala wahyal qalbu. Dia adalah hati. Lidah. Berapa banyak orang yang sholat tapi tak sanggup menjaga lidah. Berapa banyak orang yang puasa menahan, kemudian mereka tak sanggup menahan lidah mereka. Berapa banyak orang yang rusak hubungan saudara karena lidah mereka. Berapa banyak persahabatan karena ucapan yang menyinggung perasaan. Berapa banyak negara yang perang karena lidah mereka. Tidakkah Rasul mengucapkan, as-sumtu huwal awwalul ibadah. Diam itu adalah ibadah pertama. Seorang sahabat ketika itu Huzaifah, lidah ini Pak, man hafaza bainal lahyai, siapa yang bisa menjaga di antara ini wa bainar rijlai, di antara kedua paha, admanu lakumul jannah, dijamin masuk surga. Berat Pak ini nih. Bagaimana Bapak tidak tersinggung ketika saya nasihati? Bagaimana Bapak tidak tersinggung ketika dinasihati oleh orang? Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu Pak lemah lembut. Anas bin Malik 10 tahun di tempat Nabi, tidak pernah Nabi mengangkat suaranya. 10 tahun di tempat Nabi Pak, tidak pernah Nabi mengangkat suaranya kepada Anas ketika Anas salah. Kita. Tapi Nabi Pak, jangan diganggu Islam ini. Nabi marah. Kita terbalik. Kalau pribadi kita diganggu, marah loh. Tapi agama Allah diganggu, takutnya luar biasa gitu. Takut mati. Takut istri dan anak. Takut nanti mereka nggak makan. Kok itu yang ditakutkan? Tidakkah sekarang ini Pak, seandainya kita hidup di atas muka bumi ini, ditawarkan kepada Bapak, Pak, Bapak mau hidup 80 tahun miskin, tapi aku jamin Bapak masuk surga. Mana Bapak pilih? Masih payah jawabnya juga. Apa sebab Pak? Karena di hati ini Pak, dunia. Lihat Pak, sampai Nabi. Lihat, ya Allah. Jibril duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat nih Pak, duduk dia bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun 2 malaikat yang tidak pernah turun kecuali Allah yang memerintahkan. Maka turunlah 2 malaikat itu. Jibril bilang, Rasul, ada 2 malaikat yang turun yang diperintahkan oleh Allah. Mereka ingin mengucapkan salam kepada engkau. Maka turun 2 malaikat itu. Berarti Pak, saya pikir nampaklah Nabi ini, ya Allah ya Rabbi ya Karim, nikmat kali. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nabi menjawab. Maka malaikat 2 ini mengatakan, Pak, sesungguhnya Allah telah memberi kepadamu 2 pilihan di atas muka bumi ini. Engkau diberikan kunci-kunci dunia yang tidak pernah diberikan kepada semua makhluk dan tidak mengurangi apapun yang telah Allah janjikan kepada engkau nanti di akhirat. Dengan Allah tunda seluruhnya nanti Allah berikan di hari kiamat. Apa jawaban Nabi? Aurida alayya Makka zahaban wa fiddatan. Ditunjukkan kepada aku dataran kota Mekah itu menjadi emas dan perak. Faqultu ya Rabbi, maka aku berkata kepada Allah, ya Tuhanku, ya Allah,
ashba'u yauman wa aju'u yauman. Lebih baik aku kenyang sehari ya Allah, lapar sehari. Fa ahmaduka idza syabi'atu. Ketika aku kenyang, aku memujimu. Idza azra'u ilaika idza ju'tu. Ketika aku lapar, aku meminta kepadamu. Aku tak butuh dataran Mekah itu menjadi emas dan perak. Laula banu Adam wadiyaini min mal, labtagha wadiyan salisan. Kalaulah anak Adam itu diberi satu-satu 2 lembah gunung emas, pasti mereka mengharapkan 3 gunung emas. Wala yamlau jawfa banu Adam illa turab. Tak ada yang mencukupi perut anak Adam ini kecuali mereka kembali ke tanah. Wa innama ja'ala hadzal mal liyuqama bihi shalah wa yu'tiya bihi zakat. Aku berikan harta dalam hidup kalian hanya untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Kenapa Pak Nabi itu dalam hidupnya dia berpikiran positif kepada siapa saja? Maka yang pertama kata Nabi, kalau mau benar-benar malu, jaga yang terlintas di kepala kalian. 2. Wal batna wama hawa. Jaga yang masuk ke perut kalian. Ini Pak, kalau yang masuk ke perut kita nih Pak, harus dijaga sampai kita bertemu dengan Allah. Kalau yang masuk ke perut kita ini, jangan sampai yang haram, jangan sampai yang riba. Karena kalau sudah masuk ke perut kita ini Pak, lebih baik Pak kita dikatakan miskin daripada kita makan riba. Pelaku riba, bertransaksi riba, yang ikut dalam riba, yang menandatangani riba, yang menjadi saksi, hum sawa, semua sama. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Aku hancurkan mereka yang pemakan riba, yang ikut dalam memakannya, yang wakilnya, yang mendandatanganinya, semua aku akan hancurkan. Tidak sekarang, besok, tidak besok, besok, tidak besok, besok, tidak besok, besok. Wa yurbis shadaqat. Aku suburkan mereka yang bersedekah. Tidakkah riba itu Pak? Itnani wasaba'una huban. Riba itu mengandung 72 dosa. Wa asgharuha, yang paling kecil dari dosa riba itu, kaman ata ummuhu fil Islam, seperti bapak berzina dengan ibu kandung bapak dalam Islam. Mau kita memanggil, "Mak, sini Mak." Allahu Akbar. Masih mau kita makan riba. Dosa yang paling kecil itu seperti kita memanggil ibu kita dalam Islam. Ma, sini Ma, berzina dengan aku. Allahu Akbar, ya Allah. Kenapa orang Islam mereka kena itu Pak? Karena rakus dan tamak. Itu yang disebutkan Nabi. Man asbaha fid dunya akbaru hammihi yulzimu alaihi bithalathin. Kalau bangun pagi-pagi saja, sudah dunia ini Pak besar di hadapan kita, bukan akhirat yang besar, maka dihukum oleh Allah hammun la yanqati' minhu abada. Risau hati kalian berkepanjangan. Contohlah Pak, sekarang ini tinggal 6 hari lagi, masih juga ditanya, "Bang, kok nggak ada baju-baju anak kita nih Bang? Nggak bisa Bang curi di kantor tuh Bang, apa-apa yang bisa dijual di kantor tuh Bang, nggak ada yang mau dijual lagi Dek. Apa yang mau dijual di kantor tuh? Orang udah mencuri semuanya Dek di kantor tuh." Ngeri nggak Pak? Bapak dipaksa. Makanya Bu, jangan memaksa suami. Jadilah seperti Khadijah yang sudah dibuatkan. Allah ketika Khadijah mau mati, Allah katakan, "Jibril, sampaikan salamku kepada Khadijah. Aku telah membuatkan rumah di surga yang tidak ada kegaduhan di dalamnya, kecuali ketenangan untuk Khadijah." Karena Khadijah tidak pernah memaksa suaminya. Karena Khadijah tidak pernah membuat susah suaminya. Karena Khadijah tidak pernah melakukan perbuatan
malah Khadijah membantu Rasulullah. Karena Khadijah tidak pernah sedikit pun memikirkan dunia kecuali hanya untuk Allah dan Rasulullah. Karena Khadijah sangat sayang kepada Allah, dia serahkan hartanya kepada Rasulullah untuk buat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah seperti Khadijah. Jangan memaksa suami. Jangan pernah membentak suami. Jangan pernah membentak dan membantah perkataan suami. Minta maaf kalau ibu selalu memaksa suami untuk menjadi hebat. Jangan paksa mereka. Jadilah seperti Khadijah yang membantu suami, menenangkan suami. Jangan tidur di tengah malam. Bang, besok lebaran, 2 hari lagi, kue belum ada, rumah kotor. Dek, bukankah ketaatan itu lebih utama dari ini semua, dek? Allah, taat-taat, yang penting kan kita nampak kita makmur. Tidakkah engkau takut kalau nanti Allah mencabut kita dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Tidakkah engkau takut kepada Allah? Alah bang, hidup ni kok mau susah bang. Itu istri bu. Makanya pak, kalau ini keluar suaranya, biar dengar orang-orang ibu-ibu itu. Jangan pernah memaksakan. Jangan pernah memaksakan kehendak dalam hidup ini, memaksakan suami. Contoh Khadijah, dia tidak selera dengan harta yang dia punya, malah membantu Rasulullah. Ini merongrong suami, oh bang, harus ada, harus ini. Bagaimana kita mau mengadakan itu kalau hati ini hanya condong kepada akhirat? Bapak, kalau Allah cinta sama kita, dia jauhkan dunia pada kita, Pak. Bapak nggak percaya kalau bapak nggak punya apa-apa pun, Pak. Itu tanda Allah cinta. Apa sebab? Dia takut bapak nanti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia jauhkan dunia untuk bapak. Dia jauhkan orang-orang yang merasa mereka kaya, makmur. Mereka lah yang paling lama nanti Pak masuk ke dalam surga. Tidakkah Bapak lihat ketika Abdurrahman bin Auf didatangi orang miskin dari negeri Yaman, maka kota Madinah itu Pak bergoyang, gempa. Aisyah tahu apa ini? Maka sahabat mengatakan, datang orang fakir dan miskin kepada Abdurrahman bin Auf. Aisyah mengatakan, benar yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti orang-orang fakir dan miskin itu, anak-anak yatim itu masuk ke dalam surga 500 tahun perjalanan baru orang-orang kaya itu masuk. Dan Abdurrahman bin Auf dilihat oleh Nabi dalam keadaan merangkak, sementara orang-orang fakir miskin itu dalam keadaan berlari. Makanya jangan pernah memaksakan kehendak dalam hidup ini. Biarlah Bapak memasukkan ke perut kita makanan yang halal dalam hidup dan kehidupan kita. Jangan pernah memaksa untuk menjadi orang yang hebat. Padahal ketakwaan itulah yang hebat di mata Allah. Berapa besar dalam hidup ini kecuali hanya Allah lah yang kita miliki. Memohonlah kepadanya, memintalah kepadanya. Jangan pernah meminta kecuali hanya kepadanya dalam hidup ini. 3. Siapa yang benar-benar malu yang harus kita jaga? Wal yadhkuril mauta wal bilah. Ingat mati dan bagus persiapan untuk mati. Ketika Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau pasti mati dan mereka pun pasti mati. Jibril berkata kepada Nabi, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Muhammad, hidup engkau di atas muka bumi ini sesuka hatimu, tapi ingat ya Muhammad, engkau pasti mati. Rasul mengumpulkan sahabat-sahabatnya, menasihati sahabat-sahatnya, "Aktsiru dzikra dhimmil ladzat la syagalakum amma ara." Aktsiru dzikra dhimmil ladzat la syagalakum amma ara. Perbanyak mengingat pelumat kehidupan dunia ini, yaitu mati.
supaya kalian meninggalkan apa yang tidak kalian suka dalam hidup di atas muka bumi ini. Berapa banyak kita yang tak mengingat mati? Berapa banyak yang kita dalam hidup ini hanya dunia. Tapi mati yang jelas itu tidak pernah kita persiapkan dengan baik. Berapa banyak dalam hidup dan kehidupan kita ini, kita ketika untuk Allah takut kita mati. Takut kita mati untuk agama Allah ini. Tapi ketika ditawari dunia, mereka senang sekali di hati mereka. Pantaslah Rasulullah mengatakan, man usyriba qalbuhu fid dunya iltata alaihi bithalathin. Kalaulah sudah meresap dunia di hati mereka, maka terhukum 3 macam dalam hidup mereka. Syughlun la yanfakku ghana'u. Sibuk sekali urusan dunia ini, sampai urusan Allah kalian lupakan. Amalun la yablughu muntaha. Berangan-angan untuk dunia ini, tapi tak pernah Allah capaikan. Hirsun la yudriku muntaha. Rakus dan tamak untuk dunia ini, sampai menghancurkan saudara kalian pun mau untuk mendapatkan dunia tersebut. Mulai sekarang Pak, ingatlah. Karena sesungguhnya siapa yang bisa menjamin amal puasa kita ini diterima oleh Allah? Siapa yang bisa menjamin kalau Bapak nanti pulang Bapak masih hidup? Siapa yang bisa menjamin kalau Bapak keluar dari sini Bapak masih bertemu dengan anak Bapak? Siapa yang bisa menjamin kalau Bapak nanti keluar, Ibu keluar, masih bisa bertemu dengan suami, orang tua dan anak? Siapa yang bisa menjamin? Tak ada. Bisa jadi terpleset dari situ, mati. Tapi mati dalam keadaan apa? Baik. Keluar dari mana? Dari pengajian, dari masjid. Coba kita mati habis menggunjing orang. Coba kita mati habis membuka aib orang. Coba kita mati dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah. Coba kita mati ketika kita melakukan perbuatan yang tak diridhoi oleh Allah. Itulah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Jangan mati kalian kecuali dalam keadaan muslim. Artinya apa? Jangan mati kecuali kalian dalam keadaan taat kepada Allah. 4. Terakhir. Waman aradal akhirah. Kata Nabi, kalau umatku ingin akhirat, kalau mereka ingin akhirat, taraka zinatad dunia. Tinggalkan kesenangan dunia. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda. Dia pernah menasihati Salman Al-Farisi selesai dia membeli budak. Harusnya Pak, Bapak praktekkan Pak dalam hidup ini seperti mereka, bersahabat, tapi nasihatnya Pak pedas. Woi, dan Abu Darda menasihati Pak Salman. Dia beli budak. Ya akhi, wahai saudaraku, tafarraq lil ibad ma lam yanzil bika minal bala ma la tastati'u fihi al ibad. Wahai saudaraku Salman, pergunakan waktu hidupmu di atas muka bumi ini untuk beribadah di hadapan Allah sebelum turun bala, sebelum turun musibah, sebelum Allah menghancurkan engkau, di mana engkau tak bisa beribadah di hadapan Allah. Pernah kita nasihati Pak, misalnya kawan kita, ya akhi, Tono, pergunakan waktu hidupmu di atas muka bumi ini. Mana ada kita gitu Pak? Dia bilang, apa nih kok kayak macam pidato kau nih? Kita nih Pak, lucu kalau kita dinasihati orang, seolah-olah kita nggak so alim. Kok so alim? Orang yang tegak atas agama Allah itu Pak, bagus. Kalau sudah bermaksiat, berarti itu tak bisa dipercaya. Bapak kalau melihat ada seseorang tegak dalam agama Allah ini, coba lihat Pak Habib Rizik itu Pak. Kalau mati dia Pak, surga bagi dia Pak. Sayang kali Allah itu Pak. Apa sebab? Tak ada satu Indonesia ini ustadz yang berani seperti dia. Semua penjilat, mengangkat-ngangkat. Apa itu ustadz?
Nanti angkat di sana, kau hebat. Mana ada hebat? Jangan panggil ustaz tu yang mulia. Adik-adik ini mulia. Nggak ada yang mulia kecuali Allah yang maha mulia. Tak usah dipanggil yang mulia. Yang kami muliakan. Apa mulia ustaz? Tak ada yang mulia. Yang maha mulia tu Allah. Tidak ada zat yang berhak dipuji di atas muka bumi ini kecuali Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada zat yang maha agung kecuali Allah yang maha agung. Apa mulia yang kami muliakan? Tak ada yang mulia. Hanya Allah yang maha mulia. Ini Pak, kebiasaan kita selalu memuji, selalu mengangkat-angkat. Maka besar dunia di hati ini, maka akhirat itu kecil Pak. Harusnya terbalik Pak. Di depan kita, khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama dari apa seisi dunia ini. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah. Semoga Allah meridhoi segala perbuatan kita. Sampai jumpa di lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.